Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa, malam seringkali menjadi waktu yang paling sunyi, tapi juga paling bising. Bukan karena suara orang-orang, tapi karena suara dari dalam hati kita sendiri. Saat dunia mulai terlelap, justru saat itulah gelombang kecemasan mulai berdatangan. Pikiran tak bisa diam. Pertanyaan-pertanyaan tak terjawab muncul satu persatu. Kenapa aku merasa kosong? Kenapa hatiku tidak tenang? Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Kita mungkin mengalihkan dengan scrolling layar handphone, menonton video demi video, berharap ada yang bisa mengisi kekosongan ini. Tapi semua itu cuma meredakan sejenak, bukan menyembuhkan. Hati akan tetap gelisah, dada akan tetap sesak, dan malam pun berlalu tanpa ketenangan. Jika kamu sedang berada dalam titik itu, di mana kamu merasa hidup berjalan tapi hati tertinggal, maka ada satu hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan setiap malam, yang bisa mengubah segalanya, yaitu kembali kepada Allah sebelum tidur. Tidak perlu lama, cukup 5-10 menit untuk bersujud, berzikir, dan menangis di hadapannya. Bicarakan semua bebanmu, walau hanya dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, bahkan ketika kamu tidak bisa berkata-kata. Mari kita tulis di kolom komentar, "Ya Allah, tenangkan hatiku," agar kami bisa mengaminkannya bersama. Dan jangan lupa klik subscribe, karena di sini kita akan belajar bersama, menenangkan hati, menumbuhkan iman, dan menyambut hari esok dengan jiwa yang lebih kuat. Banyak orang mengira kegelisahan hanyalah muncul karena masalah besar. Padahal seringkali ia datang justru tanpa alasan yang jelas. Hati akan terasa kosong, kepala begitu penuh, tapi tak tahu apa yang salah. Siang kita sibuk, malam kita begitu kalut. Gelisah itu muncul saat semuanya sunyi, ketika tak ada lagi yang bisa kita alihkan. Dan kalau kita jujur, kegelisahan itu bukan karena situasi, tapi karena hati yang kehilangan arah, terlalu jauh dari Allah, terlalu dekat dengan dunia. Dalam Islam, hati menjadi gelisah karena ia menjauh dari zikir, dari ketundukan kepada Allah. Semakin kosong hubungan kita dengannya, semakin mudah setan meniupkan rasa cemas, takut, dan resah tanpa sebab. Dari sisi psikologi, kegelisahan muncul karena otak kita menumpuk kekhawatiran tanpa pernah benar-benar dilepaskan. Entah karena trauma masa lalu, tekanan hidup, atau karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dua sisi ini bertemu dalam satu titik. Hati yang tak mendapatkan tempat bersandar akan mudah goyah, dan jika dibiarkan terus-menerus, ia bisa membuat kita merasa hidup tanpa arah. Kalau hati terus gelisah, jangan biarkan malam berlalu begitu saja, tanpa mendekat kepada Allah. Satu hal yang sangat sederhana, tapi luar biasa dampaknya, yaitu meluangkan waktu untuk bermunajat sebelum tidur. Matikan semua distraksi, ambil air wudhu, diam sejenak, duduk atau bersujud, lalu ucapkan apapun yang mengganjal dalam hatimu. Tidak perlu doa yang panjang dan kata-kata yang indah, cukup kejujuran yang tulus dari hati. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berzikir sebelum tidur, membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan memohon perlindungan dari rasa takut dan kesedihan. Ini bukan hanya amalan ibadah, tapi juga terapi jiwa. Psikologi modern pun membuktikan bahwa rutinitas malam yang tenang dan penuh makna bisa mengurangi rasa kecemasan, memperbaiki kualitas tidur kita, bahkan menenangkan sistem syaraf. Jadi kalau selama ini kamu merasa gelisah, cobalah lakukan hal ini setiap malam. Jadikan waktumu bersama Allah sebagai tempat melepas semua beban yang tak bisa kamu bagi kepada siapapun. Saat kamu menjadikan waktu malam sebagai momen untuk mendekat kepada Allah, kamu akan mulai merasakan perubahan, bukan dari luar, tapi dari dalam. Gelisah yang tadinya muncul tanpa sebab perlahan mulai mereda, bukan karena masalahmu akan hilang, tapi karena hatimu lebih kuat menghadapinya. Saat kamu terbiasa berzikir sebelum tidur, hati akan lebih tenang,
tidur lebih nyenyak, dan bangun pun terasa lebih ringan. Bahkan hari-hari yang sebelumnya terasa berat akan tampak lebih mudah dijalani karena kamu punya tempat bersandar yang tak pernah mengecewakan. Inilah kekuatan dari hubungan yang dijaga secara konsisten, bukan sekali atau dua kali, tapi setiap malam. Meskipun hanya sebentar, karena ketenangan hati bukan dicari kemana-mana, tapi dibangun dari kebiasaan yang sederhana, namun istiqomah. Saudaraku, kita sering ingin hidup berubah, tapi lupa bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada waktu yang lebih sakral untuk memulai perubahan selain malam hari, ketika dunia tertidur dan hanya kamu dan Allah yang terjaga. Zikir dan munajat malam bukan hanya membawa ketenangan, tapi juga membangun kepekaan spiritual. Hati yang dulunya cepat panik jadi lebih sabar, pikiran yang mudah cemas jadi lebih lapang. Kamu akan merasakan bahwa perlahan-lahan hatimu mulai bisa membedakan mana yang harus dikhawatirkan dan mana yang cukup diserahkan kepada takdir. Bahkan dalam kondisi hidup yang sulit, misalkan ekonomi tertekan, hubungan yang rumit, atau masa depan yang terasa abu-abu, zikir malam membuatmu tetap punya cahaya dalam kegelapan. Inilah kenapa orang-orang soleh zaman dahulu begitu menjaga amalan malam. Karena mereka tahu kekuatan sejati bukan dari fisik atau harta, tapi dari hati yang selalu terhubung kepada Allah. Maka, kalau kamu ingin punya ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, mulailah dari malam ini. Jangan lewatkan satu malam pun tanpa mengingatnya. Hidup ini tidak pernah bebas dari ujian, tapi hati yang dekat dengan Allah akan selalu punya ruang untuk tenang, bahkan di tengah badai yang paling gelap sekalipun. Jadi jika malam ini hatimu sedang gelisah, jangan langsung tidur begitu saja. Duduklah sejenak, tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, ucapkan, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkanku." Biar air mata mengalir, biar hati melunak, karena disitulah letak penyembuhannya. Bukan saat masalah selesai, tapi saat hatimu kembali merasa bahwa Allah lah yang mencukupi. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan pengingat yang menenangkan seperti ini. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, tenangkan hatiku malam ini," agar kita bisa saling mendoakan dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang butuh ketenangan. Karena mungkin lewat satu klikmu, ada hati yang kembali merasa damai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.